Kita nak sentuh tentang Indonesia yang baru-baru ini mencipta sejarah. Indonesia adalah satu-satunya wakil Asia Tenggara di peringkat pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia, the final stage. Dan baru-baru ini mereka mencipta sejarah sebagai pasukan dengan pencapaian terbaik di pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia dalam sejarah bola sepak Asia Tenggara. Indonesia memang diremehkan ya, fair aja ya kan. Indonesia kan dianggap sebagai underdog di grup ini. Korea unggulan, tapi kan timnas kita bisa mengalahkan Korea, ini sudah bagus. Nah, jadi jangan sampai terlena lawan Afghanistan. Kalau bisa menang, memberikan confident, nah itu nanti bisa dibawa ke perempat final. Dan perempat final melawan tim mana saja menurut saya gak ada masalah bagi para pemain, karena mereka harus menikmati momen ini. Ini adalah peluang bagi mereka, peluang emas atau kesempatan emas bagi mereka mendapatkan menit bermain. Di level Asia loh ini. Level Asia ini kan gak gampang, karena kita tahu sebelumnya timnas U17 kan gak lolos ke Piala Asia, betul kan? Menjadi tuan rumah Piala Dunia. Ya karena memang sebelumnya Indonesia kan batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tapi ini momentum perlu dijaga. Walaupun saya tahu lah sebelumnya kan banyak yang meremehkan Novarianto, ya kan? Tapi kan dia gak memberikan harapan palsu, gak memberikan janji manis, tapi dia buktikan di atas lapangan. Walaupun tentu dia punya keyakinan, seperti pada saat dia ngobrol dengan saya kan di Bola Bung Binder, di konten Bincang Bareng Binder, kan dia mengatakan bahwa dia harus percaya pada para pemain. Dia harus percaya bahwa dia bisa membawa tim ini lolos ke Piala Dunia. Dan ternyata terbukti. Tapi positive mindset itu bisa dia jalankan, ya, ini positive mindset ini bisa dia jalankan dengan yang namanya game plan. Jadi bukan modal bacot doang, bos. Ya kan, kalau modal bacot doang banyak yang bisa lakukan itu. Tapi coba dong jadi pelatih. Ya kan, coba dong latih tim. Maka itu saya paling tidak pernah menghakimi seorang pemain ataupun pelatih. Karena gak gampang menjadi pemain ataupun pelatih. Novarianto berada di pinggir lapangan, apa dia tidak deg-degan? Pastilah dia deg-degan. Pasti dia berpikir keras gimana caranya timnas Indonesia U17 kita ini bisa berprogres. Ya dong, berproses dengan progres. Nah ini kan bagus sekarang sudah seperti ini. Maka itu kita semua perlu mendukung agar Coach Novarianto bisa membawa Garuda Muda melaju lebih jauh. Tapi tentu kita juga jangan menuntut terlalu tinggi, karena para pemain muda kita ini juga kan nggak mendapatkan jam terbang di level klub. Ada EPA, Elite Pro Academy, tapi itu bukan full competition yang main setiap minggu. Ya kan? Itu juga durasinya tidak lama. Walaupun oke lah, paling tidak ada. Tapi jika ada full competition setiap pekan, seperti negara-negara yang sepak bolanya sudah maju, akan lebih baik. Nah itu yang nanti kita harapkan bisa dilakukan oleh federasi, tentu melibatkan semua cabang-cabang dari PSSI di daerah. Mereka pun harus ikut terlibat, karena nggak bisa hanya dari pusat. Memang nggak gampang, siapa yang mengatakan gampang, tapi kalau bisa juga ada sinergi dengan SSB. Nah, disinilah nanti diperlukan direktur teknik untuk membuat filosofi permainan. Tapi yang paling penting, Coach Novarianto bisa membuktikan bahwa memang pada saat dia mendapatkan ilmu dari pelatih kelas dunia seperti Sintayong, dan bisa dia jalankan di timnas Indonesia U17, hasilnya kelihatan. Hasilnya tentunya membanggakan kita semua. Betul dong teman-teman? Jujur, sumpah, saya sangat bangga, sangat senang bahwa timnas Indonesia U17 itu bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi membuka mata negara-negara lain bahwa Indonesia juga bisa main bola. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, dan terima kasih telah mendukung channel ini ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini teman-teman ya, akhirnya Indonesia mampu mengalahkan 3 pertandingan, diambil penuh oleh timnas Indonesia setelah mengalahkan Korea, setelah mengalahkan Yaman, dan mengalahkan Afghanistan teman-teman ya. Mutlak kita itu tidak pernah kalah timnas Indonesia. Asuhan dari Coach Nova teman-teman ini sungguh luar biasa pencapaiannya teman-teman ya. Nah oke teman-teman ya, walaupun kita itu dianggap tim yang awalnya itu diremehkan, dianggap kita itu disepelekan, dan akhirnya justru malah kita itu, timnas kita itu sangat luar biasa memberikan sesuatu yang beda kali ini teman-teman ya, di bawah asuhan pelatih Novarianto ini teman-teman. Sungguh sangat menakjubkan. Gol-golnya cukup indah ya, kemarin itu
2 kali loh teman-teman ya, akhir dari pertandingan bisa mengegolkan 2 kali. Ini sungguh sangat luar biasa teman-teman ya. Nah oke teman-teman ya, kita akan menonton sebuah video yang cukup menarik. Yuk kita sama-sama tonton videonya. Kita nak sentuh tentang Indonesia yang baru-baru ini mencipta sejarah. Indonesia adalah satu-satunya wakil Asia Tenggara di peringkat pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia, the final stage. Dan baru-baru ini mereka mencipta sejarah sebagai pasukan dengan pencapaian terbaik di pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia dalam sejarah bola sepak Asia Tenggara. Sebelum ini aku rasa Vietnam pernah ke third round, Thailand pernah ke third round, tetapi Indonesia dah collect 6 point, which lebih is daripada mereka. the best achievement, menewaskan rekod yang dicapai oleh Thailand dan juga Vietnam. Hat-trick kemenangan ke atas timnas Indonesia guys ya. Untuk kali ketiga menang 2-0 ke atas Afghanistan, dan ini menjadikan hat-trick kemenangan Korea Selatan, siapa lagi, Yemen dan Afghanistan mangsa untuk kekalahan ya. Dan jom kita bahas untuk timnas Indonesia menang 2-0. Terus terang guys, aku memang berbangga guys ya melihat pencapaian Indonesia guys ya, menang untuk 3 perlawanan ya, clean, tiada kekalahan, dan prestasi untuk pemain-pemain timnas Indonesia memang betul-betul terbaik, unbelievable. Dan aku mengharapkan lagi mereka boleh pergi lebih jauh untuk quarter final. Dah layakkan Piala Dunia kan, tapi ada lagi misi untuk menjadi juara ASEAN Cup. InsyaAllah boleh ni untuk timnas U17 menjadi juara ASEAN Cup. Apapun nanti aku akan update lah untuk timnas Indonesia lagi. Hopefully mereka boleh bermain lagi untuk quarter final. Dan wakil ASEAN kita pun di Vietnam dan Thailand pun sudah kalah. Australia pun tak layak. Jadi Indonesia je lah yang akan mengendong ASEAN. Okay, itu saja guys. Bapak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir, mohon izin masukannya lagi nih Pak. PSSI kalau mau ganti pelatih di tengah jalan kayak kemarin, tolonglah jangan milih kayak temen tongkrongan dong. Maksudnya gini nih Pak, memang sih kalau milih temen tongkrongan tuh paling enak tuh yang gaya bahasanya sama atau saling paham. Terus juga gaya bercandaannya juga saling paham juga, kayak yang dibilang sama si itu tuh, si komentator si paling Belanda banget itu. Dan juga gaya kebiasaannya juga saling paham. Nah itu kalau milih teman tongkrongan paling pas tuh Pak. Tapi permasalahannya sekarang kita sedang mencari sosok pelatih kepala timnas sepak bola Indonesia Pak. Ibaratnya nih Pak, yang kita cari itu sosok seorang sahabat atau bahkan sosok orang tua yang tulus, yang ikhlas, yang bekerja dengan sepenuh hati, dan bahkan rela pasang badan demi sahabatnya atau demi anak-anaknya Pak. Dan sejauh ini sosok itu hanya ada di STY, Coach STY. Tapi kalau PSSI atau Bapak Erick Thohir masih gengsi atau malu memanggil kembali Coach STY, ya nggak apa-apa, kami mencoba memahami itu Pak. Tapi tolong carilah sosok seperti STY atau mungkin lebih dari STY. Dan seperti biasa saya akan mengatakan Patrick SpongeBob out, STY Sarangeo in. Timnas sepak bola Indonesia selalu di hati. Gue sangat respect, maka dari itu gue berani bilang jauh-jauh ya Coach Nova ini pelatih top, ini pasti bisa membawa pemainnya ke level berikutnya. Karena ini kan pemainnya datang dari klub dari EPAC dan mereka di situ kan dari klub-klub berbeda, benar-benar semua ditingkatkan. Nah oke teman-teman ya, itulah tadi video yang cukup menarik dan kita itu harus bangga terhadap timnas kita, timnas Indonesia yang akhirnya mampu lolos ke Piala Dunia teman-teman ya. Kita cukup apresiasi dan berikan setinggi-tingginya pujian kepada timnas U17, kepada pelatih dan krunya tentu saja ya. Sehingga akhirnya Indonesia itu mampu lolos Piala Dunia dan tidak pernah kalah sama sekali ketika melalui 3 laga tanding teman-teman ya.
Oke ya teman-teman, jangan lupa kita itu selalu mendoakan timnas kita. Mudah-mudahan kedepannya kita berharap ya timnas senior kita juga bisa mampu lolos ke Piala Dunia. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mensupport channel ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya yang banyak, yang melimpah, keluarganya dijadikan keluarga yang bahagia. Salam persatuan, salam persahabatan dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.